Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun kita tentu ingin selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka. Maka selain menunaikan semua ibadah yang wajib seperti ibadah salat wajib 5 waktu, ibadah puasa wajib Ramadan dan lain sebagainya, maka hendaklah kita juga mengamalkan amalan yang telah ditujukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ada satu surah pendek dalam Al-Quran. Barang siapa suka membacanya, khususnya di waktu malam sebelum tidur, maka kelak surah ini akan datang membela saat berada di alam kubur dan juga akan menolongnya pada hari kiamat. Barang siapa yang ingin mengetahui amalan ini, maka simaklah video ini hingga selesai. Yang sanggup menyimak hingga selesai, saya doakan Allah mengampuni dosa-dosanya, memanjangkan umurnya dalam ketaatan, memberikan rezeki yang datang dari segala arah dan penjuru yang berkah melimpah, memberikan kemudahan dalam segala urusannya, kelak husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan siksa neraka, serta masuk ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sisa kubur pasti adanya dan pasti ngerinya. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Sayyidatina Hani, hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Sayyidina Utsman, bahwa Sayyidina Utsman ketika berdiri di atas sebuah kuburan, beliau menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya. Saat beliau ditanya, mengapa ketika mengingat surga dan neraka engkau tidak menangis, sedangkan ketika mengingat kubur engkau menangis? Beliau menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, kuburan merupakan tempat pertama dari beberapa tempat yang ada di akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka seterusnya akan lebih mudah. Jika seseorang tidak selamat darinya, maka seterusnya akan lebih berat daripada di alam kubur. Aku juga pernah mendengar Rasulullah bersabda, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada alam kubur. Demikian pula siksa api neraka. Rasulullah menggambarkan panasnya api neraka adalah 70 kali dari api yang pernah dibuat manusia di dunia. Dengan kata lain, api paling panas yang bisa dibuat oleh manusia, kemudian itu dikalikan 70 kali, maka itu menjadi panasnya api neraka. Rasulullah pernah bersabda, api yang dinyalakan oleh anak Adam adalah 1 bagian dari 70 bagian dari panasnya api neraka jahanam. Karena itulah Rasulullah mengingatkan kita agar banyak-banyak memohon perlindungan dari siksa kubur dan siksa api neraka. Salah satunya adalah mengamalkan surah pilihan yang amat masyhur diamalkan kaum muslimin, yaitu surah Tabarok. Surah Tabarok atau surah Al-Mulk adalah surah pendek yang berada tepat di awal juz 29. Terdiri dari 30 ayat dan ada sekitar 2,5 halaman. Nah, surah Tabarok adalah surah penyelamat dari siksa kubur. Sebagaimana dikabarkan Rasulullah saat ditanya tentang surah Tabarok, beliau menjawab, hiya al-mani'atu hiya al-munjiyatu tunjihi min azabil qabri. Surah Tabarok adalah surah yang mencegah
dan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa kubur. Imam An-Nasa'i meriwayatkan bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahullahu biha min azabil qabri." Barang siapa yang membaca surah Tabarak setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Kelak pada hari kiamat, surah Tabarak akan membela dan menolong orang yang membacanya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, "Inna suratan min kitabillahi azza wa jalla ma hiya illa thalathuna ayatan." Sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab Allah hanya terdiri dari 30 ayat. Syafa'at li rajulin fa akhrajathu minan nar wa adkhalathul jannata wa hiya suratu Tabarak. Akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya lalu mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarak. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.